Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu dan beraktivitas seperti biasanya. Shalawat dan salam tak lupa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Topik kita kali ini adalah membahas tentang keutamaan sholat duha. Sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali penjelasan hadis yang menjelaskan tentang manfaat dan keuntungan ketika kita melaksanakan sholat duha. Berikut beberapa keutamaan dan keistimewaan sholat duha menurut beberapa hadis Rasulullah, antara lain adalah yang pertama adalah dapat dijadikan sebagai pengganti sedekah. Sedekah tidak hanya diartikan dengan sebuah materi yang diberikan kepada orang lain, tetapi sedekah juga harus diberikan kepada anggota tubuh kita sendiri. Nah, salah satu caranya ialah dengan melaksanakan amalan sholat duha, di mana setiap gerakan yang dilakukan menjalankan sholat duha sama seperti bersedekah sebanyak 360 persendian. Hal tersebut sesuai yang tertera pada hadis riwayat Muslim yang artinya pada hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir juga adalah sedekah. Begitupun dengan amar ma'ruf atau memerintahkan kepada kebaikan dan juga nahi mungkar, yaitu mencegah kepada kemungkaran. Itu semua dapat dicukupi dan diganti dengan melaksanakan sholat duha. Hadis riwayat Muslim nomor 1704. Jadi sungguh luar biasa bukan ya? Tanpa memerlukan effort yang berlebih, jadi sungguh luar biasa bukan? Tanpa memerlukan effort yang berlebih, hanya meluangkan waktu sebentar untuk melaksanakan sholat duha saja sudah seperti sedekah sebanyak anggota tubuh sendiri. Yang kedua adalah diberikan kecukupan rezeki. Manusia seringkali mengeluhkan semua akar permasalahan pada ekonomi, bahkan sekalipun pada orang yang kaya rasanya masih kurang akan kecukupan rezeki. Nah, ternyata dengan melakukan sholat duha, kecukupan rezeki salah satu yang akan dirasakan sebagaimana yang tertera pada hadis riwayat Daud, Tirmizi, dan Ahmad yang artinya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat salat duha, karena dengan salat tersebut aku cukupkan kebutuhanmu pada sore harinya." Perlu diperhatikan bahwa makna cukup itu tidak hanya terbatas pada rezeki yang berlimpah, namun juga dibalut dengan keberkahan. Dengan kata lain, meski rezeki yang diterima tidak seberapa dan seberlimpah seperti yang dibayangkan, karena adanya keberkahan membuat rezeki yang diterima itu akan terasa selalu mencukupi. Yang ketiga adalah waktu yang tepat untuk meminta ampunan. Keutamaan sholat duha tidak hanya meliputi hal yang duniawi, akan tetapi juga rohani, di mana amalan sholat duha dapat menggugurkan dosa, sehingga pada saat itulah waktu yang pas untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekalipun dosa yang dilakukan itu seperti buih di lautan, dengan kita rutin melakukan amalan sholat duha, maka akan mendapatkan ampunan dosa. Hal demikian sesuai juga dengan hadis riwayat Tirmizi yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang selalu mengerjakan sholat duha, niscaya akan diampuni dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan." Pahala sholat duha sama dengan seperti haji dan umroh.
Seperti yang sudah diketahui secara umum bahwa tidak semua orang bisa melaksanakan haji maupun umroh. Baik dia tidak mampu secara fisik maupun tidak mampu secara materi. Padahal ibadah umroh adalah impian bagi setiap umat muslim. Namun tidak perlu berkecil hati, sebab ternyata salah satu keutamaan sholat duha bagi yang tekun mengerjakannya ialah pahalanya sama dengan pahala ibadah haji dan umroh. Dengan begitu Anda tidak terlalu merasa was-was di mana sambil terus berikhtiar agar bisa haji dan umroh, tetapi di sisi lain Anda sudah mengumpulkan pahala dari amalan sholat duha. Hal ini juga seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 586 yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berikutnya adalah dapat mendatangkan keuntungan. Terkadang mungkin terlintas dalam benak seorang muslim untuk melakukan peperangan untuk membela agama sebagai bukti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun rasanya kondisi demikian sudah jarang terjadi di masa modern seperti ini karena konflik pun sudah tidak separah dahulu. Namun pada akhirnya orang yang bingung bagaimana agar bisa tetap mendapatkan pahala berjihad tersebut tanpa peperangan. Nah, ternyata dengan melakukan sholat duha, Anda sudah sama saja mendapatkan keuntungan yang dilakukan oleh para mujahid di peperangan. Kemudian yang keenam adalah salah satu waktu paling ijabah untuk berdoa. Berdoa merupakan bentuk kepercayaan seorang muslim pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, Anda sama saja seperti mengharapkan sebuah harapan yang digantungkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian, terdapat beberapa momen dan waktu paling ijabah untuk dilakukan sehingga doa sangat mudah dikabulkan dibandingkan dengan waktu yang lain. Hal ini dikarenakan pada waktu duha berlangsung, malaikat kala itu sedang turun ke bumi untuk melihat alias menyaksikan kaum muslimin sholat. Hal itu termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Sehingga dengan begitu berdoa di kala sehabis sholat duha akan sangat mungkin malaikat juga ikut mendoakannya supaya doa yang Anda panjatkan dapat Allah Subhanahu wa taala terima. Yang berikutnya adalah terhindar dari hal yang buruk. Kebiasaan dalam menjalankan ibadah sholat duha akan semakin menumbuhkan rasa keimanan dan yang meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu hati akan selalu merasa dekat dengan Sang Pencipta. Seakan ada rasa percaya yang tinggi bahwa segala hal yang Anda perbuat semuanya benar-benar Allah saksikan dan dinilai. Dengan begitu Anda akan menjaga perilaku agar Allah tidak murka. Hal yang mana dihindari tersebut adalah keburukan. Dengan begitu, sholat duha dapat menjauhkan dari hal-hal yang buruk yang memang tidak diharapkan. Kemudian nomor 8 adalah sholat duha dapat menyehatkan tubuh. Selain memberikan manfaat bagi rohani, di satu sisi sholat duha juga dapat memberikan manfaat secara jasmani. Salah satunya bisa memperlancar peredaran darah, apalagi udara di pagi hari sangat amat bermanfaat bagi jantung serta pernafasan Anda. Ditambah lagi pagi hari adalah waktu yang pas untuk Anda menggerakkan otot-otot yang memang masih kaku. Dengan begitu tubuh pun akan semakin fit dengan rutin melaksanakan sholat duha. Kemudian membuat wajah bercahaya karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan melaksanakan wudhu, tingkat stres yang dirasakan dengan adanya sholat juga akan semakin berkurang sehingga membuat wajah akan semakin bercahaya. Manfaat sholat duha selanjutnya yaitu dibangunkan rumah di surga. Sebagaimana bunyi hadisnya sebagai berikut. Barang siapa yang sholat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Hadis Sahih Al-Jami nomor 634. Demikian pembahasan mengenai 10 keutamaan sholat duha. Semoga dapat memotivasi serta meningkatkan keimanan diri untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.